Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat senantiasa sehat dan semoga dilancarkan dalam menjalankan aktivitas Sobat sehari-hari. Kami hadir kembali dalam program Weekly Weather Outlook episode 6. Kali ini bersama saya, Rifda Novikarani. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas tentang fenomena cuaca yang berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan secara signifikan di wilayah Indonesia. Fenomena tersebut adalah Madden-Julian Oscillation atau yang biasa disebut dengan MJO. Apa dan bagaimana pengaruh MJO terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia? Berikut ulasannya. MJO merupakan perambatan awan-awan konvektif ke arah timur dengan kecepatan 5 meter per sekon di sepanjang wilayah Samudra Hindia bagian ekuator hingga Samudra Pasifik Barat hingga tengah. Siklus MJO terjadi antara 30 hingga 60 hari. Siklus MJO dibagi dalam 8 fase. Pada fase 1, peningkatan curah hujan yang ditandai dengan warna biru berkembang di Samudra Hindia bagian barat. Pada wilayah tersebut terdapat peningkatan curah hujan atau kondisi basah. Kemudian, bergerak perlahan ke arah timur di atas Samudra Hindia pada fase 2 dan fase 3. Pada fase 4, telah mencapai benua maritim atau kepulauan dan perairan dangkal Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Pada fase 6, 7, dan 8, MJO merambat lebih jauh ke timur melewati Samudra Pasifik Barat hingga akhirnya berakhir di Samudra Pasifik Tengah. Sobat BMKG, lalu bagaimana kondisi MJO terkini serta bagaimana prediksi curah hujan di wilayah Indonesia pada bulan Desember dan bulan Januari? Berdasarkan model prediksi MJO diprediksikan akan memasuki wilayah Indonesia pada minggu depan atau awal bulan Desember. Sementara itu, La Nina diprediksi akan mencapai puncaknya pada bulan Desember dan Januari. Tetapi dampak yang dirasakan La Nina secara klimatologis di Indonesia akan dirasakan signifikan pada bulan-bulan Januari hingga Maret. Hal ini terlihat dari prediksi pola kenaikan curah hujan. Secara umum, jumlah curah hujan bulanan pada bulan Desember dan bulan Januari mendatang berada pada kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2020, jumlah curah hujan tersebut cenderung meningkat cukup signifikan, serta sebagian besar akan di atas normal. Pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021, terjadi puncak La Nina yang berbarengan dengan puncak musim hujan di Indonesia. Monsun Asia diprediksi akan mendominasi wilayah Indonesia. Terlihat dengan dominasi angin baratan di seluruh wilayah Indonesia. Seruakan dingin diprediksi meningkat pada awal Desember 2020 dan cenderung akan menguat hingga akhir puncak musim hujan yaitu pada Februari 2021. MJO diprediksi kembali aktif di Indonesia pada akhir Desember 2020 hingga pertengahan Januari 2021. Kombinasi antara La Nina dengan puncak musim hujan dan aktifnya seruakan dingin serta MJO di Indonesia mengakibatkan anomali hujan akan semakin signifikan di wilayah Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya potensi cuaca ekstrim pada bulan Desember 2020 hingga bulan Februari 2021. Sobat BMKG, faktor pemicu hujan ekstrim di wilayah Indonesia bukan hanya dari faktor MJO saja, namun juga dari faktor-faktor meteorologis lainnya yang saling berkontribusi di wilayah Indonesia. Kecenderungan akan potensi bencana hidrometeorologi akibat faktor cuaca dapat diamati dari perakiraan berbasis dampak atau yang biasa kita kenal dengan impact-based forecast. Berikut adalah peta perakiraan berbasis dampak yang dirilis BMKG. Beberapa tempat diberi level waspada dan siaga akan dampak bencana, khususnya daerah Aceh, Lampung, dan Jawa Timur dengan level siaga. Berikut kami sampaikan informasi prospek cuaca untuk 1 minggu ke depan periode 26 November hingga 2 Desember 2020. Untuk wilayah Sumatera secara umum berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dengan potensi hujan sedang di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, potensi hujan lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Untuk wilayah Jawa, secara umum berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan potensi hujan sedang di sebagian Banten dan DKI Jakarta, dan potensi hujan lebat di Jawa Barat,
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk wilayah Kalimantan, secara umum berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dengan potensi hujan sedang di Kalimantan Utara dan potensi hujan lebat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Untuk wilayah Sulawesi, secara umum berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan potensi hujan sedang di wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, dan potensi hujan lebat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, secara umum kondisi cuacanya cerah, berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang di Bali dan Nusa Tenggara Timur, lalu potensi hujan lebat di Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir, Maluku dan Papua secara umum berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dengan potensi hujan sedang di Maluku Utara, dan potensi hujan lebat di Maluku, Papua Barat, dan Papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Kami imbau Sobat BMKG untuk selalu memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau juga dapat melalui kanal media sosial Info BMKG di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Sobat BMKG juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat BMKG. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.